Baik, mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan dari video yang sebelumnya, yaitu dari pertanyaan yang nomor 3. Yang pertanyaannya, terdapat salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, yaitu permintaan dan penawaran agregat. Jelaskan dari pengertian tersebut, dan apakah turunnya permintaan dan penawaran agregat akan menyebabkan pengangguran di sebuah negara akan semakin besar? Nah, di sini permintaan agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Permintaan agregat adalah suatu daftar dari keseluruhan barang dan jasa yang akan dibeli oleh sektor-sektor ekonomi pada berbagai tingkat harga. Sedangkan penawaran agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan penawaran barang-barang dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dengan tingkat harga tertentu. Konsumsi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Jika terjadi perubahan permintaan atau penawaran agregat, maka perubahan tersebut akan menimbulkan perubahan-perubahan pada tingkat harga, tingkat pengangguran, dan tingkat kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Jika pertanyaannya, apakah turunnya permintaan dan penawaran agregat akan menyebabkan pengangguran di sebuah negara akan semakin besar? Maka jawabannya iya. Itu akan memperbesar pengangguran di sebuah negara karena apabila permintaan agregat menurun, maka kenaikan harga dan pendapatan nasional di sebuah negara akan menurun juga, dan itu akan meningkatkan pengangguran di negara tersebut. Begitu pula dengan turunnya penawaran agregat, karena penurunan pada tingkat penawaran agregat cenderung menaikkan harga, tetapi akan menurunkan output nasional atau pendapatan nasional dan menambah pengangguran. Nah, itu untuk pertanyaan dan jawaban yang nomor 3. Sekarang untuk pertanyaan yang nomor 4. Yang pertanyaannya, bagaimana menurut Anda peran pemerintah dan kebijakan moneter dalam menghadapi pandemi COVID-19? Jelaskan. Nah, di sini peran pemerintah di bidang moneter dalam menghadapi pandemi COVID-19 adalah yang pertama, melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Jadi, Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo menerbitkan Inpres nomor 4 pada tahun 2020 yang menginstruksikan seluruh menteri, pimpinan, gubernur, bupati, dan wali kota mempercepat refocusing kegiatan, realokasi anggaran, dan pengadaan barang dan jasa penanganan COVID-19. Untuk yang kedua yaitu merealokasikan dana APBN sebesar 62,3 triliun. Kementerian Keuangan akan merealokasikan dana APBN sebesar 62,3 triliun. Dana tersebut diambil dari mana? Dari anggaran perjalanan dinas, belanja non operasional, honor-honor untuk penanganan atau pengendalian COVID-19, perlindungan sosial atau social safety net dan insentif usaha dunia. APBD juga diharapkan di refocusing dan realokasi untuk 3 hal tersebut. Untuk yang ketiga yaitu menyediakan fasilitas alat kesehatan, obat-obatan, insentif tim medis yang menangani pasien COVID-19 dan kebutuhan lainnya. Social safety net diberikan hak untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui program Keluarga Harapan PKH, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Sembako, dan Beras Sejahtera. Untuk yang selanjutnya yaitu menerbitkan PMK yang memberikan stimulus pajak untuk karyawan ditanggung pemerintah, pembebasan pajak penghasilan impor, dan pengurangan angsuran PPh. Jadi untuk yang poin ke-4 ini saya rasa pemerintah sudah melaksanakan karena di tahun kemarin 2020 lebih tepatnya atau 2020 sampai 2021 pemerintah memang membebaskan pajak di beberapa sistem-sistem tertentu, misalnya pajak sepeda motor, pajak tanah, itu kemarin kebetulan saya mendapatkan potongan. Jadi untuk yang pembebasan pajak, saya rasa pemerintah sudah melaksanakannya. Kemudian untuk yang poin kelima yaitu memprioritaskan pembelian produk UMKM. Jadi Presiden Republik Indonesia itu juga memberikan arahan agar kementerian atau lembaga memprioritaskan pembelian produk UMKM, mendorong BUMN, memberdayakan UMKM dan produk UMKM masuk e-katalog. Kemudian yang keenam yaitu pemberian kredit perbankan dan mengintensifkan penyaluran kredit rakyat atau KUR. Nah, itu untuk jawaban dari pertanyaan yang nomor 4.
Kemudian mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan awal hingga akhir. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Putri, pengampu mata kuliah Teori Ekonomi Makro Menengah. Sekian dari saya, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.